Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 TO4 kelompok 1 sejarah akan membahas tentang Homo. Homo adalah manusia yang hidup pada kala Pleistosen akhir, adalah manusia dari genus Homo. Manusia purba pada jenis ini di Indonesia diwakili oleh Homo wajakensis yang ditemukan di Wajak Tulungagung. Ada beberapa juga tulang paha dari Trinil, tulang tengkorak dari Sangiran. Genus Homo mempunyai karakteristik yang lebih progresif jika dibandingkan dengan Pithecanthropus. A. Homo wajakensis. Di Indonesia, kerangka jenis Homo sapiens tertua ditemukan B.D. van Richthofen pada tahun 1889 di desa Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kerangka tersebut kemudian dikenal sebagai Homo wajakensis, manusia wajak atau manusia wajak. Para ahli paleontologi berkesimpulan bahwa manusia wajak ini memiliki ciri-ciri yang mengarah ke Australomelanchoid, seperti yang dimiliki oleh suku Aborigin yang sekarang menjadi penduduk Australia. Teguh Jacob menjelaskan bahwa manusia wajak yang Du Bois diklasifikasikan sebagai proto-australoid adalah hasil campuran antara ras Australomelanchoid dan ras Mongoloid. Walaupun pertanggalan pasti dari manusia wajak masih belum ditemukan, tetapi apabila mengacu pada pernyataan Teguh Jacob tersebut, maka dapat disimpulkan kedatangan ras Mongoloid di Jawa berlangsung sekitar 10.000 tahun yang lalu. Hal ini sesuai dengan hasil analisis pertanggalan C-14 dari kerangka fauna wajak. Sementara berdasarkan posisi lapisan tanah situs, diketahui secara relatif bahwa manusia wajak telah ada sejak antara 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Dengan Homo wajakensis karena adanya informasi tentang temuan fosil tulang belulang manusia di desa Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang kemudian dikenal sebagai fosil wajak. Fosil Homo wajakensis yang ditemukan terdiri atas tengkorak, rahang bawah, dan beberapa bagian tulang leher. Fosil tersebut dideskripsikan berjenis kelamin perempuan dan satu usia sekitar 30 tahun. Berdasarkan data tersebut, Du Bois melakukan penggalian di lokasi di sekitar tempat penemuan fosil wajak I dan menemukan fosil manusia wajak 2. Homo floresiensis. Penemuan kerangka Homo floresiensis termasuk masih baru. Homo floresiensis ditemukan pertama kali pada tahun 2003 berkat penggalian di gua yang dilakukan oleh R.P. Sujono dan Mick J. Morwood. Homo floresiensis diyakini oleh sebagian peneliti sebagai petunjuk jejak sejarah asal-usul kehidupan manusia modern di Indonesia. Namun asumsi tersebut belum mendapat jawaban pasti, mengingat Homo floresiensis berukuran lebih kecil dari manusia modern, yaitu dengan tinggi hanya sekitar 1 meter. Karena memiliki tubuh pendek, Homo floresiensis dapat julukan populer hobbit dan liang buah. Sesuai julukan, kerangka ini pertama kali ditemukan di Guang Lia Buah di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebagian ilmuwan meyakini Homo floresiensis adalah wujud evolusi dari Pithecanthropus erectus. Namun sebagian ahli lainnya menduga kedua hidup berdampingan pada periode yang sama. Penemuan kerangka ini terletak pada lapisan Pleistosen akhir, kurang lebih pada kedalaman 5,9 meter. Para peneliti situs Liang Buah menemukan kerangka 9 Homo floresiensis di lapisan tersebut. Namun dari 9 kerangka tersebut hanya satu yang ditemukan dalam kondisi nyaris utuh, yaitu fosil dengan kode Liang Buah 1,LB1. Kondisi nyaris utuh yaitu fosil dengan kode kerangka tersebut diperkirakan milik Homo floresiensis yang berjenis kelamin perempuan dan sempat hidup hingga berusia 25 sampai 30 tahun. Kerangka tersebut sekitar 13.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri Homo floresiensis adalah sebagai berikut. Tinggi badan bisa mencapai 1 meter, bentuk dahi
sempit dan tidak menonjol. Kerangka kepala dan tengkorak kepala kecil, bentuk kecil dan volume besar 380 cc, berat badan kurang lebih 25 kilo, tulang rahang yang menonjol. Solensis. Homo solensis ditemukan pada tahun 1931 sampai 1933 oleh beberapa sejarawan asal Belanda, yaitu Tarhar, Openoord, dan G.H.R. von Koningswald. Adapun lokasi penemuan fosil Homo solensis ini ada di dua wilayah yang berbeda, yaitu di Desa Ngandong, Kabupaten Blora, dan Sangira, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kuantitas Homo solensis yang ditemukan di Sangira lebih sedikit dibandingkan Ngandong. Sampai tahun 1933, tim peneliti sejarawan Belanda berhasil menemukan 11 tengkorak manusia purba, 1 pecahan parietal, dan 5 buah tulang inferior tengkorak. Dinding kranium ke-11 tengkorak tersebut relatif sudah menipis sehingga volume otak lebih besar dibanding otak Homo erectus, yaitu antara 1150 cc dan 1300 cc. Berdasarkan volume otaknya, dapat diperkirakan bahwa Homo solensis lebih maju daripada Homo erectus. Homo solensis telah hidup sejak 900.000 hingga 300.000 tahun silam. Homo solensis bertahan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, sehingga mereka akan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain atau nomenden, dan sudah mengonsumsi hewan dan tumbuhan omnivora. Mereka hidup di hutan terbuka dan memiliki kemampuan menciptakan alat-alat penunjang hidup sederhana dari bahan tulang dan buat. Ada sebuah hipotesis yang mengatakan Homo solensis termasuk manusia purba pertama yang memasak menggunakan api serta menggunakan bahan untuk berkomunikasi. Ciri-ciri Homo solensis adalah sebagai berikut: 1. Volume otak mulai 1000 cc hingga 1300 cc. Tinggi badan mencapai 210 cm. Struktur tulang wajah tidak mirip dengan manusia kera. Struktur tulang wajah tidak mirip dengan manusia kera. Homo sapien artinya manusia cerdas. Jadi seperti arti namanya, Homo sapien adalah manusia purba modern yang mempunyai otak cerdas, sudah memiliki kepandaian dan hal komunikasi, dan mempunyai postur tubuh tak berbeda jauh dengan manusia zaman sekarang. Sejarah persebarannya berawal dari Afrika sebelum meluas ke belahan dunia lainnya, termasuk Kepulauan Nusantara di Indonesia. Homo mojokenes adalah jenis Homo sapien yang ditemukan tahun 1889 oleh B. D. van Rietschoten di Tulungagung, Jawa Timur. Pada tahun 1990, Wengi Dubes menemukan lagi fosil tersebut di lokasi yang sama. Ciri-ciri Homo sapien adalah sebagai berikut: memiliki volume otak yang lebih besar daripada Meganthropus dan Pithecanthropus, yaitu sekitar 1350 cc sampai 1450 cc. Tinggi badan antara 130 sampai 210 cm. Berat badan antara 30 sampai 140 kg. Sebagaimana disiplin ilmu-ilmu sosialnya lainnya, sejarah juga menjadikan manusia sebagai objek kajian. Keberadaannya manusia dipelajari, dikaji, dan termasuk dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Sejarah memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.